Sujoni 36 tahun dan Siti Oktaviani 35 tahun sudah menikah selama 16 tahun dan dikaruniai 4 orang anak. Sebelum menikah, mereka telah berpacaran terlebih dahulu selama 4 tahun. Mereka berasal dari Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Pada suatu sore, Joni dan Siti sedang keluar berdua menikmati waktu-waktu bersama. Mereka bernostalgia akan masa-masa awal pernikahan. Namun ketika di tengah perjalanan pulang, ia dan Siti terjatuh di parit. Joni lantas berteriak meminta tolong, sedangkan Siti sudah dalam keadaan tak sadarkan diri. Warga yang melintas langsung menolong, dan Joni langsung membawa Siti yang belum sadarkan diri ke rumah orang tua Siti. Saat ditanya oleh orang tua Siti mengenai apa yang terjadi, Joni menjawab bahwa dirinya dan istrinya terjatuh di parit, tak kunjung sadar. Siti akhirnya dibawa ke puskesmas terdekat. Namun karena keterbatasan alat di puskesmas, akhirnya Siti dibawa menuju rumah sakit. Siti dibawa menggunakan mobil pick-up menuju RSUD Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, Pontianak. Setibanya di UGD, nyawanya sudah tidak tertolong. Merasa curiga dengan kematian anaknya, orang tua Siti meminta untuk dilakukan visum. Menurut hasil otopsi, penyebab nyawa Siti tidak bisa diselamatkan karena terhentinya pernafasan diakibatkan adanya pelebaran pembuluh darah di otaknya karena trauma. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Jadi begini ceritanya. Rabu 26 Juli 2023, mereka bernostalgia dan menceritakan tentang kisah masa lalu yang mereka berdua lewati. Joni dan Siti menikah pada 2007 awal dan telah dikaruniai 4 orang anak. Di awal masa pernikahan, Siti selalu menolak jika Joni meminta jatah. Siti selalu beralasan bahwa dirinya lelah atau lainnya. Namun saat itu Joni selalu berpikir positif terhadap istrinya. Hingga seiring berjalannya waktu, saat memasuki umur pernikahan 16 tahun, perilaku Siti dinilai tak wajar. Hal itu membuat Joni semakin curiga bahwa selama ini Siti memiliki lelaki lain selain dirinya. Awalnya Siti tak mau menjawab dan membuat mereka berdua bertengkar. Pertengkaran tersebut juga dikarenakan Joni pernah memergoki sang istri bermesraan dengan pria lain di suatu tempat. Saat Joni bertanya, Siti selalu enggan menjawabnya. Sampai 3 hari berturut-turut, Joni sudah putus asa dan ingin menghilangkan nyawanya sendiri menggunakan parang. Karena sudah merasa tertekan terus-menerus, akhirnya Siti jujur kepada Joni bahwa ia hanya dicium dan dipegang saja. Dan bukan hanya itu, Siti juga memberitahu bahwa keempat anak mereka bukanlah anak kandung dari Joni. Inilah alasan mengapa selama ini ia ingin meminta cerai. Mendengar hal itu, membuat Joni geram dan emosi sejadi-jadinya. Joni langsung menampar pipi Siti. Tak terima ditampar oleh Joni, Siti kemudian mengancam akan melaporkan perbuatan suaminya kepada polisi. Joni semakin naik pitam. Ia lantas meninju mata hingga mengenai pelipis kanan Siti. Joni juga meninju leher Siti. Saat mereka bergulat, Siti sempat berlari keluar gubuk sambil membawa gunting. Joni langsung bergegas mengejar Siti. Sekitar 30 meter dari pondok, Joni berhasil merangkul dan menangkap istrinya dari belakang. Joni langsung merebut gunting yang ada di tangan Siti. Namun gunting itu terbelah menjadi 2 dan di tangan masing-masing saling memegang belahan gunting itu. Joni langsung menghujam punggung belakang secara berkali-kali menggunakan gunting tersebut. Siti mencoba melawan, namun karena kalah tenaga, lehernya dipiting oleh Joni hingga akhirnya Siti pingsan. Setelah tak ada perlawanan, Joni merangkul tubuh Siti ke motor. Setibanya di motor, ia mendudukkan Siti di belakang. Sambil mengendarai motor, Joni memegang kedua tangan Siti dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya memegang stang motor. Saat di tengah perjalanan, Joni menemukan ide untuk membuat rekayasa. Joni sengaja menjatuhkan motor di sebuah parit. Setelah itu Joni berteriak meminta tolong agar para warga mendengar teriakannya. Ia berteriak minta tolong untuk membuat alibi kecelakaan tersebut. Namun rencananya terbongkar setelah sang istri diperiksa oleh pihak berwenang. Saat dimintai keterangan, Joni selalu berdalih bahwa istrinya meninggoy karena jatuh ke parit. Tetapi pengakuannya dicurigai oleh keluarga Siti. Sampai akhirnya tubuh Siti dilakukan visum. Saat hasil visum sudah keluar, barulah dirinya tidak bisa mengelak lagi.
Joni akhirnya mengakui perbuatannya. Ia melakukan hal jahat kepada Siti karena merasa kecewa lantaran sudah berani membohonginya. Joni merasa sakit hati. Telah dibohongi selama 16 tahun. Berapa banyak waktu, uang, dan kasih sayang yang dikorbankan Joni untuk Siti dan anak-anaknya. Bahkan yang lebih menyakitkan, keempat anaknya bukanlah darah dagingnya sendiri. Sayangnya, belum ada keterangan lebih lanjut akan kebenaran yang Joni ungkapkan. Dan kita juga belum mendapatkan informasi tambahan mengenai apakah keempat anak-anaknya sudah dilakukan tes DNA atau belum atas perbuatannya. Untuk sementara Joni dijerat pasal berlapis. Joni dijerat pasal 338 KUHP, junto pasal 44 ayat 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan atau pasal 340 KUHP, yakni pembunuhan dan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman mati. Oke kawan Via, itu tadi kasus Siti, seorang istri yang kehilangan nyawa di tangan suaminya sendiri akibat telah merahasiakan hal besar selama 16 tahun. Dari kasus ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa jangan sekali-kali memainkan kepercayaan dan kesetiaan seorang pasangan yang sudah sayang dan menerima kita apa adanya. Tak pernah terbayang bagaimana rasa sakit hati, kecewa, amarah sang suami saat tahu 4 anaknya bukan anak biologisnya sendiri, tapi melainkan hasil perselingkuhan sang istri dengan orang lain. Sungguh miris sekali takdir hidupnya. Semoga keluarga diberi ketabahan dan kekuatan selalu untuk menghadapi setiap ujian. Sekian video dari saya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton sampai akhir video. Semoga harimu menyenangkan dan sampai jumpa di kasus berikutnya.